Halo teman-teman, jumpa lagi di The Minor Update. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membuat server hosting yang fungsinya adalah menyimpan file-file web dan akan menjalankan script dynamic processing PHP, dan kita akan menggunakan web server Nginx atau Nginx, dan di sini kita akan pakai Lamstack ya. Cara installnya kita akan install di VPS. Saya menggunakan operating system Ubuntu 18.04. Bagi Anda yang belum memiliki VPS atau ingin berlangganan VPS, saya sarankan agar klik ini, linknya ada di deskripsi nanti. Nanti Anda bisa mendapatkan diskon 50% untuk pembelian menggunakan kode promo yang saya sertakan di link deskripsinya. Oke, kita cek aja di sini kode. Jika kita menggunakan, ini adalah layanan VPS dari ID Cloud Host, saya bisa memberikan potongan harga 50% baik itu hosting, seluruh paket hosting ya, ini ataupun VPS. Hanya VPS saja yang mendapatkan diskon 50%, VPS dan hosting ya. Di sini saya contohkan jika kita memilih paket hosting VPS Pro saja gitu ya kan, untuk diskonnya itu dari bulanan sampai tahunan. Jadi kalau misalnya kita berlangganan setahun bisa mendapatkan diskon 50%, Anda cukup bayar 600.000 saja. Oke ya, anggap Anda sudah memiliki VPS dan sudah terinstall Ubuntu 18.04 server, dan kita akan install. Ini dia, saya udah tulis di web saya. Kita jalankan atau kita masuk SSH ke server kita. Di sini saya juga udah siapkan untuk name servernya, itu saya arahkan jadi hostname-nya itu namanya svr.ragilda.net, dengan IP address-nya itu adalah 207.148.122.40 ya. Ini temporaris, ini cuma buat tutorial aja, buat bahan eksperimen. Jadi kalau misalnya Anda ngakses, mungkin barangkali udah nggak bisa diakses lagi karena udah saya destroy, udah saya hancurkan, udah saya matikan VPS-nya. Terus mungkin akan saya install yang lain lagi. Oke, kita langsung aja SSH ke server. Kita gunakan root, dan ini adalah IP address-nya, IP servernya. Kita ketik aja yes untuk menerima fingerprint-nya, dan kita masukkan password-nya. Ini password bawaannya ya. Saya belum tahu passwordnya susah, jadi mau saya update dulu. Saya ganti passwordnya. Biar mudah. Baik. Di sini saya sudah masuk ke server, dan kita bisa lihat contekannya di sini, atau nggak usah juga nggak apa-apa ya. Oke, saya besarkan. Kali ini kita akan install mulai dari web servernya dulu ya, yaitu Nginx. Baik, untuk menginstal ini kita memerlukan user root atau user yang lain yang memiliki privilege sudo ya, sudo privilege. Kita bisa menambahkan kalau misalnya kita mau bikin user baru, boleh kita pakai add user, misalnya dminor. Atau user ada dminor. Kita kasih password. Gampang ya, ganti apa ya. Ini saya kasih password untuk user dminor, terus saya tambahkan sudo privilege untuk user dminor. Caranya adalah user mode -a, terus masukkan ke grup sudo dminor, dan ini udah masuk ya. Saya login ke dminor ya, masuk ke user dminor. Jadi ini sekarang saya bukan pakai root lagi, tapi
menggunakan user deminor. Baik, sekarang kita install. Tunggu, kita update dulu ya. Sudo apt update. Jadi user deminor pun dia udah bisa untuk install dan lain-lainnya untuk memanage. Kemudian kita install nginx atau nginx dengan perintah sudo apt install. Saya clear dulu deh. Clear sudo apt install nginx. Kita pencet Y untuk melanjutkan, untuk menerima konfirmasinya. Oke, cara installnya ini cukup mudah. Ini udah selesai ya. Kemudian kita cek Ubuntu firewall-nya itu aktif atau enggak dengan sudo ufw status. Oke. Bentar, ini salah ya. Sudo uf Nah, statusnya inaktif. Tapi kalau misalnya nanti mau diaktifin, kita bisa aktifin juga. Tapi kita perlu menambahkan agar nginx ini berjalan di baik port HTTPS ataupun HTTP port 80 ataupun 443 ya. Kita tambahkan dengan perintah sudo ufw allow profilnya adalah nginx full. Nah, ini akan diupdate ya. Selanjutnya kita udah install nih nginx atau nginx. Kita coba buka aja langsung di browser. Kita ketikkan IP-nya, harusnya akan muncul seperti ini ya. Ini berarti web server nginx-nya udah berhasil diinstal. Lanjut ya. Kita lanjut dengan menginstal MySQL. Caranya juga cukup mudah, yaitu dengan perintah sudo, ini ya contekannya, apt install MySQL server. Sama di video-video sebelumnya, kita juga udah pernah install MySQL di Lamstack, Linux, Apache, MySQL, dan sekarang kita menginstal Linux operating systemnya, kemudian nginx atau nginx sebagai web server, MySQL sebagai database-nya, PHP sebagai prosesor untuk dynamic kontennya. Tunggu sampai selesai. Sebagai lanjutan nanti kita juga akan install paket-paket yang lain, misalnya PHP MyAdmin dan SSL certificate agar bisa diakses melalui HTTPS. Tapi ini kita installnya, kita hanya lamstack-nya aja dulu ya. Kita jalankan sudo mysql. Oke, kalau misalnya kayak gini, secure installation. Nah, kalau misalnya pakai user kayak gini emang susah nih. Tab-nya agak ribet. Oke, saya pakai user biasa juga. Pakai root aja ya? Gak apa-apa lah, kita buat latihan ya. Sudo mysql secure installation. Nah, itu kan. Nah, di sini kita akan diminta menggunakan password atau enggak gitu ya kan. Kita iya aja. Kita di sini pakainya levelnya yang mana? Sebaiknya itu 1 atau 2 untuk tingkat kesulitan passwordnya. Tapi buat contoh saya kasih 0 aja ya, yang paling low.
Kita kasih passwordnya coba website. Kita pencet Y untuk melanjutkan ya. Kemudian di sini mau menghapus anonymous user atau enggak, kita hapus aja Y. Terus mau disallow remote login biar orang nggak bisa login ke remote MySQL-nya ya. Database testnya mau dihapus, hapus. Kemudian kita simpan konfigurasinya. Semua udah selesai. Kemudian kita bisa gunakan sudo mysql. Nah, ini kita udah masuk MySQL. Selanjutnya kita lihat di sini, untuk kita copy aja ya. Kita jalankan ini perintah ini biar kita ngelihat di sini. Kita lihat di sini ya, user root itu dia authentication-nya itu masih menggunakan outsocket ya. Nanti kita rubah menjadi MySQL native password biar ketika masuk kita menggunakan password. Sebenarnya lebih amanan outsocket sih, karena ini akan ngecek datangnya dari mana. Kalau dari localhost ya berarti boleh, kalau enggak berarti nggak bisa masuk ya. Tapi kita akan rubah menggunakan MySQL native password biar nanti kalau kita install PHP admin dan lain-lain kita bisa login. Kalau enggak ini susah. Baik, caranya adalah dengan merubah, nih kita ganti aja ya, kita copy ini scriptnya, kita rubah password. Oke, di sini kita pastekan saja, terus kita rubah di bagian passwordnya. Ini passwordnya. Berarti rubah table user untuk fieldnya root at localhost itu diganti jadi MySQL native password dengan menggunakan passwordnya coba website. Ada yang salah. Terus kita flash privileges. Kemudian kita cek lagi apakah udah berubah atau belum. Buset, ini ada yang salah ya. Ini ada yang salah karena saya ngedit ini ya. Oke, kita ulangi, ini ada yang salah. Nah, ini masih belum berhasil ya. Tadi yang kita update itu kita gunakan itu yang apa, yang update itunya nggak jalan karena kita paste, kita ganti coba website. Kita enter. Nah, ini bener, baru bener ya. Kemudian kita jalankan flash privilege. Kemudian kita lihat apakah udah berubah atau belum. Di sini berubah. Ini udah pakai password. Passwordnya coba website ya. Kemudian kita keluar. Nah, sekarang kalau misalnya mau menggunakan MySQL itu nggak bisa kayak gini. Sudo MySQL. Itu nggak bisa karena harus menggunakan password. Jadi kita caranya adalah MySQL -u definisikan mau pakai usernya itu apa, -p itu password ya, kita enter. Passwordnya tadi coba website. Nah, ini udah bisa masuk ke MySQL. Dan selanjutnya kita exit ya. Selanjutnya kita
menginstal untuk PHP-nya. Pertama adalah kita perlu menambahkan repository universe. Harusnya sih udah ada deh. Nah, ini udah ada. Sudah ada repository universe. Kemudian kita jalankan sudo clear deh ya. Clear dulu. Sudo apt install php fpm kemudian php MySQL. Jadi kita akan install PHP fpm sama MySQL, berarti biar bisa connect ke database-nya ya. Kita pencet Y dan enter. Tunggu sampai selesai. Sebetulnya sampai di sini pun yang namanya LAMP stack, Linux, Nginx, MySQL, PHP itu udah bisa jalan ya. Terus yang perlu kita lihat adalah di sini untuk Nginx itu hampir ada namanya juga seperti virtual host, tapi di sini namanya server block ya. Jadi konfigurasinya nanti disimpan di etc nginx set available. Di situ kita nyimpan konfigurasinya. Kemudian nanti kita perlu nambahkan symbolic link ke /etc nginx set enable. Oke ya, kita lihat ke konfigurasi yang standarnya. Itu kalau menggunakan server block itu kalau untuk menghandle beberapa website ya. Kalau misalnya untuk single website nggak perlu kayak gitu pun udah jalan sekarang kita. Untuk directory penyimpanan file PHP atau webnya itu ada di /var/www html seperti biasa. Kita coba tambahkan untuk ngecek apakah file PHP-nya itu udah jalan atau belum ya. Kita gunakan nano. Susah banget nih. Saya ganti user aja deh. Kita kasih nano /var www html. Saya kasih nama info.php. Nah, di sini kita ketikkan perintah PHP untuk menampilkan informasi PHP infonya ya. Kita Ctrl X, kemudian Y, enter. Dan kita bisa lihat di sini, ini kan web servernya udah jalan ya. Kemudian kita masukkan info.php. Oke, ini belum jalan ya. Berarti kita reload dulu Nginx-nya, lupa ya. Kita systemctl reload Nginx. Kita coba /info.php. Ada apa ini? Kita cek dulu sebentar ya. Oke, kita cek dulu karena di sini kan ada server block ya. Kita belum lihat server blocknya. Kita lihat konfigurasinya itu ada di nano /etc nginx site enable default. Servernya ini listen 80. Oke, di sini karena kita nggak menambahkan index.php ya, jadi dia nggak bisa ngebaca index.php. Kita tambahkan index php spasi Ctrl X Y, terus kita reload Nginx. Tadi kan kita udah tulis ya di sini ya, info.php.
Masih. Hmm, oke, ini kita perlu tambahkan ini. Ada yang kelewat. Kita tambahkan ini aja ya. Kita copy aja. True, tidak di server name. Oke, ini belum dibuka konfigurasi ini. Oke, berarti kita tambahkan di sini. Ini var www html udah, terus server name udah, location ini, terus berarti saya coba matikan dulu, saya uncomment dulu deh. Saya taruh di sini, bisa nggak? Paste. Yang ini saya komen. Ini saya komen. Saya komen. Oke, terus. Oke, sampai di sini sepertinya udah beres. Saya Ctrl X, terus Y. Apakah udah bisa? /index info.php. Masih belum. Saya hapus dulu ya, saya cek dulu. Baik, di sini setelah saya coba restart, ini kita coba akses lagi info.php ya. Dan di sini udah bisa ke load ya. File PHP-nya dan juga modul-modulnya juga udah bener. Oke, sampai di sini sepertinya udah selesai. Kita lanjut ke video berikutnya, nanti akan membahas instalasi PHP MyAdmin dan juga kita akan nambahkan Let Encrypt SSL. Kita bisa mengakses juga menggunakan IP di sini atau menggunakan hostname svr.ragilte.net/info ya, sama aja. Nanti kita akan tambahkan SSL di sini menggunakan Let Encrypt. Oke, itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.